Syarat utama untuk pergi ke Jepang adalah Urung siap. Dihitung spasi dengan 100. Wes, siap. Gaspol! Assalamualaikum, irashaimase, yokoso desu. Minasan no wikusudo desho ka? Tanoshin desu ka? Minasan no genki de itsumo kami-sama ni negatteimasu. Amin. Kokai wa aku mau menjawab pertanyaan teman-teman semua yang datang di IG, WA, dan Facebook tentang Kak, bagaimana caranya bekerja ke Jepang. Syarat utama untuk pergi ke Jepang adalah mau menjalani proses pemberangkatan yang tidak mudah, mau bergelut dan buku bahasa Jepang setiap hari selama 4 bulan, mau ditekan dengan pelatihan kedisiplinan semi militer, mau mengorbankan seluruh waktu, jiwa, dan raga demi menggapai cita-cita untuk keluarga tercinta. Hanya kemauan, syarat mutlak dan utama teman-teman untuk berangkat ke Jepang. Oke, langsung aja aku jawab ya. Aku bisa bekerja di Jepang saat ini lewat LPK bernama PPJIAEC yang bekerja sama dengan BKK SMK Negeri 1 Temanggung. Jadi aku itu daftarnya di BKK SMK, mengisi formulir pendaftaran, dan seminggu setelahnya PPJIAEC ini datang ke sekolah untuk menyeleksi para siswa yang berminat berangkat ke Jepang. Proses yang pertama adalah tes IQ, setelah itu tes fisik, dan setelah itu tes wawancara. Yang pertama tes IQ berisi tentang pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda, tentang perhitungan matematika, tentang logika, dan ada kriteria minim yang harus kalian dapatkan untuk lolos tes IQ ini. Karena tes IQ ini berpengaruh dengan proses belajar bahasa yang akan kita jalani selama 4 bulan di Indonesia dan 1 bulan di Jepang. Nilai tes IQ aku sendiri nggak setinggi yang kalian pikirkan, guys. Nah, teman-teman aku ada yang nilainya 8, ada yang nilainya 7, yang lain tinggi-tinggi. Cuma aku kayaknya yang paling rendah, tapi masih bisa masuk. Lalu yang kedua adalah tes fisik. Tes fisiknya itu yang pertama buta warna, tinggi badan, berat badan, dan plus minusnya mata. Kriteria tinggi badan itu 165 untuk cowok dan 150 untuk cewek. Waktu itu tinggi badan aku cuma 151 dan alhamdulillahnya lolos. Tes fisik dan tes IQ sudah lolos. Setelah itu adalah tes wawancara. Seberapa tekad kita untuk bekerja ke Jepang? Apa tujuan kamu bekerja ke Jepang? Oh, tujuan saya bekerja ke Jepang adalah untuk... Setelah itu pertanyaan-pertanyaan ringan seperti apa hobi kamu dan apa kesukaan kamu, seperti curhat lah. Iya. Dan yang lolos akan menuju ke proses selanjutnya, yaitu menunggu panggilan medical check up dan masuk ke pelatihan. Aku menunggu panggilan untuk medical check up dan masuk ke pelatihan itu 1 tahun lamanya. Jadi di 1 tahun itu adalah masa yang sangat galau, yang tidak menentu karena menunggu sesuatu yang tidak pasti. Ini aku pasti berangkat gak ya? Ini aku beneran mau berangkat gak sih? Aku tuh seperti digantung. Tapi dalam proses menunggu aku tetap yakin kalau aku akan berangkat. Ketika kita berpikir kita bisa, maka kita benar-benar bisa. Setelah itu kita mendapatkan panggilan untuk medical check up. Dan medical check up ini sangat menentukan kita bisa berangkat ke Jepang atau enggak. Karena persyaratan kesehatan itu mutlak untuk berangkat ke Jepang. Medical check up ini meliputi kesehatan kita dalam, luar dan dalam ya, ronsen, darah, dan lain sebagainya. Setelah itu kita masuk ke pelatihan dasar selama 2 bulan. Waktu itu aku pelatihannya di Yogyakarta. Pelatihan dasar meliputi pelatihan bahasa dan kedisiplinan untuk bekerja di Jepang ya. Memang benar-benar di pelatihan itu kita hanya belajar bersih-bersih, belajar seperti itu terus selama 2 bulan. Dan melewati beberapa tes bahasa yang sudah kita pelajari selama 2 bulan. Setelah itu kita bisa lanjut ke pelatihan pra pemberangkatan. Dan pelatihan pra pemberangkatan ini lebih susah bahasanya juga. Kita minimal harus lulus N5. Jadi level bahasa Jepang itu ada di N1, N2, N3, N4, dan N5. Kita minimal harus lulus N5 untuk bisa berangkat ke Jepang. Juga lulus medical check up. Waktu itu medical check up aku bermasalah. Aku sampai 12 kali cek darah untuk mendapatkan hasil yang baik agar aku bisa berangkat ke Jepang. Bang.
Ya, setiap anak itu punya proses yang berbeda-beda ya. Setiap anak pasti memiliki kesulitannya masing-masing. Dan itu perjuangan kita semua untuk bisa sampai ke Jepang emang benar-benar enggak mudah. Tapi selama proses itu kita tetap yakin, pasti bisa. Jangan lupa juga doa. Karena doa juga yang menyertai setiap langkah kita dan selalu membantu kita untuk tetap yakin. Setelah kita lulus pelatihan pra-pemberangkatan, hari yang ditunggu-tunggu, sebelum berangkat itu kita dikasih penjelasan apa saja yang harus kita bawa dan apa saja yang kita lakukan, jalur-jalur kita berangkat dari Indonesia ke Jepang, karena nggak diantar sama gurunya, tapi kita berangkat rombongan itu sendiri sampai di Jepang, dan itu seperti advent. Tapi alhamdulillah sampai. Setelah sampai di Jepang, mendarat di Bandara Narita, dan di Narita juga aku menjalani pelatihan 1 bulan karena lebih enak sih menurutku, karena bisa berinteraksi langsung dengan orang Jepangnya dan tidak seketat waktu di Indonesia. Ditambah lagi kita sudah berada di Jepang nih, semangat menggebu-gebu. Aku ingin segera tiba di perusahaan dan bekerja dan mendapatkan gaji. Total proses yang aku jalani adalah 5 bulan ya. Pelatihan itu 5 bulan, 4 bulan di Indonesia dan 1 bulannya di Jepang. LPK lain juga kebanyakan seperti itu. Berbeda lagi dengan Kaigo atau perawat, harus terlebih dahulu lulus D3 keperawatan atau akper. Nanti perawat ini harus bersedia ditempatkan di panti jompo dan mengurusi para lansia. Jadi yang dihadapi adalah manusia ya. Berbeda dengan bekerja di pabrik biasa yang cukup ini tidak boleh, ini boleh, kamu kesana, kamu kesini, bisa dimengerti dengan bahasa-bahasa tubuh. Berbeda dengan para perawat yang memang harus pintar bahasa Jepang. Perawat ini biasanya minimal N4 lah, N4 atau N3 tengah-tengahnya. Untuk biaya pemberangkatannya bisa dikatakan gratis. Aku mengeluarkan uang untuk makan aku sendiri, jajan, konsumsi pribadi, karena untuk semua pengurusan sebelum berangkat itu dibayarin oleh PT, dan nanti kita kembalikan dengan dipotong gaji setelah bekerja di Jepang. Jadi sebenarnya nggak gratis sih, cuma lebih ringan karena kita dipinjam uang dulu sama PT dan kita ganti setelah kita dapat gaji. Dan kalau teman-teman masih punya pertanyaan seputar Jepang, tanyakan aja di kolom komentar. Jangan lupa follow IG @jasena. Video video見てくれてありがとうございました。Sugi datara oya videonya ini simak. Jempolnya jangan lupa ya, gaspol gigi 3. Kasih jempolnya. Semoga yang subscribe kalian semua selalu dalam lindungannya, selalu diberikan rezeki yang barokah, diberi kesehatan, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Termasuk teman-teman yang mau berangkat ke Jepang, semoga bisa berangkat ke Jepang secepat mungkin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.